Yuk kita belajar matematika. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini jadwalnya kita untuk belajar matematika. Sudah siap belajar matematika? Harus siap dong. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan. Apa sih bilangan itu? Ada yang tahu? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengurangan. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Bilangan itu ada bermacam-macam. Nah, yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Bilangan cacah disebut juga bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif dan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Contohnya, dan seterusnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak utuh, biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0, di mana A-nya itu merupakan pembilang dan B-nya merupakan penyebut. Contohnya, dan seterusnya, 1 per 4, 1 per 3, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real adalah bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya 2 per 3, akar 3, pi, 2, log 2, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lain, kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B-nya itu tidak sama dengan 0 yang terdiri atas bilangan bulat, bilangan pecahan murni, dan bilangan pecahan desimal terhingga dan bilangan pecahan desimal tak terhingga yang berpola. Contohnya angka 2 merupakan bilangan bulat yang dapat dinyatakan dengan 8 per 4, kemudian ada 1 per 2, 1 per 8, 5 per 6, dan seterusnya. Itu merupakan bilangan pecahan murni.
Kemudian contoh lain ada 0,1 yang sama dengan kalau dijadikan pecahan itu sama dengan 1/10. Kemudian ada 0,16 itu kalau dijadikan pecahan menjadi 16/100. Itu merupakan bilangan pecahan desimal terhingga. Contoh lain itu 0,1111 dan seterusnya. Di sini maksudnya ketika diperpanjang, diperbanyak angka di belakang komanya itu hanya ada angka 1. 1 terus itu angkanya ada angka 1. Nah, itu sama dengan 1/9. Kemudian 1,666 dan seterusnya, ini juga sama. Kalau diperbanyak angka di belakang komanya itu semuanya angka 6. Sama dengan 5/3. Nah, itu merupakan bilangan pecahan desimal tak terhingga yang berpola. Kenapa berpola? Karena angka di belakang komanya itu semuanya sama. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, terdiri atas bentuk akar dan bentuk pecahan desimal tak terhingga yang tak berpola. Jadi bilangan irasional itu kebalikan dari bilangan rasional. Contohnya pi, log 2, akar 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dua buah bilangan yang sama, biasanya dinyatakan dengan pangkat 2, sehingga disebut juga dengan bilangan pangkat 2. Contohnya, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, dan seterusnya. Boleh ditambah, terserah kalian. Maka bilangan kuadratnya 1 pangkat 2 itu 1 hasilnya kan, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2 itu 25, 6 pangkat 2 itu 36. Maka contoh dari bilangan kuadrat adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, apakah kita akan mempelajari semuanya? Tentu tidak. Nah, di kelas 7 kita hanya akan mempelajari bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, tadi sekilas kita sudah mengetahui apa itu bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan bahas kembali apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 ke atas. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan bulat yang dimulai dari angka negatif 1 ke bawah. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat positif dan negatif itu dapat digambarkan pada garis bilangan. Nah, ini namanya adalah garis bilangan. Setiap jaraknya itu sama. Nah, angka atau bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0, nih di sini, itu merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan angka atau bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 ini, itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, semakin ke kanan,
arahnya ke sini, semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, dari sini ke sini, itu nilainya semakin kecil. Dalam membandingkan bilangan bulat, terdapat beberapa lambang yang harus diingat, diantaranya sebagai berikut. A lebih dari B ditulis, nah lambangnya seperti ini ya. A lebih dari B, ini dibaca A lebih dari B. Kemudian A kurang dari B ditulis A kurang dari B, ini lambangnya. Dibaca A kurang dari B. Kemudian A lebih dari atau sama dengan B ditulis seperti ini. Ini lambangnya, ini yang ada di tengah lambangnya seperti ini, dibaca lebih dari atau sama dengan. A lebih dari atau sama dengan B. Kemudian A kurang dari atau sama dengan B ditulis seperti ini. Ini dibaca A kurang dari atau sama dengan B. Nah, contoh soal. Pada bagian yang pertama, contoh A, urutkan bilangan negatif 9, negatif 14, 0, negatif 1, 2, 5, negatif 3 dari yang terkecil. Kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Maka kita cari dulu dari ke 7 bilangan ini manakah yang paling kecil. Nah, di sini didapatkan bilangan yang paling kecilnya adalah negatif 14. Kemudian kita bandingkan dengan bilangan-bilangannya yang lain. Di sini kita dapatkan negatif 14 itu lebih kecil dari negatif 9. Berurutan ya. Nah, negatif 9 itu lebih kecil dari negatif 3. Negatif 3 itu lebih kecil dari negatif 1. Negatif 1 itu lebih kecil dari 0. 0 itu lebih kecil dari 2. Kemudian 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, setelah diurutkan seperti ini, maka kita bisa tuliskan bahwa urutan bilangan yang terkecil urutan bilangan dari yang terkecil adalah negatif 14, negatif 9, negatif 3, negatif 1, 0, 2, dan 5. Itu urutannya dari yang terkecil. Kemudian contoh soal bagian B. Urutkan bilangan 15, negatif 30, negatif 19, 25, negatif 12, negatif 41 dari yang terbesar. Nah, kalau di bagian A tadi mengurutkan dari yang terkecil, kalau untuk bagian B itu mengurutkan dari yang terbesar. Maka dari ke-6 bilangan ini kita tentukan mana yang terbesar. Di sini didapatkan yang terbesarnya adalah 25. Maka kita urutkan. 25 itu lebih besar dari 15. 15 itu lebih besar dari negatif 12. Negatif 12 itu lebih besar dari negatif 19. Negatif 19 itu lebih besar dari negatif 30. Negatif 30 itu lebih besar dari negatif 41. Nah, kita dapatkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 25, 15, negatif 12, negatif 19, negatif 30, dan negatif 41. Jelas ya? Nah, setelah menyimak materi tadi, coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Nah, jawaban dikerjakan pada buku tugas dengan kasih judulnya sesuai dengan judul di sini ya. Tugas mandiri 1. Soalnya jangan lupa ditulis ya.
Nah, pembelajaran kali ini selesai. Mari bersama-sama membaca Alhamdulillah. Ibu tunggu kiriman tugasnya ya. Oh iya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat mengirimkan tugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengirimkan tugas. Yang pertama, foto tugas harus jelas tulisannya, maka fotolah tugas di tempat yang memiliki pencahayaan bagus. Jangan sampai pas memoto tugas itu di tempat yang gelap atau redup. Jadi hasil fotonya pun jelek. Kemudian yang kedua, foto tugas harus pas ukurannya agar semua jawaban yang kalian tuliskan terfoto secara keseluruhan. Nah, ini jangan sampai hasil fotonya itu cuma setengah, sedangkan jawaban kalian sudah panjang-panjang tapi yang difotokan hanya setengahnya. Itu jangan sampai ya. Foto secara keseluruhan jawaban yang kalian tuliskan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menyertakan nama lengkap dan kelas setiap mengirimkan tugas. Nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Nah, jelas ya? Oke. Selamat mengerjakan tugas. Ibu pamit. Wassalamualaikum.